Yo, harus balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, selamat malam ya untuk teman-teman semua. Hari ini saya uploadnya malam ya, sesuai yang saya update di grup Telegram free ya. Dan besok akan saya update pagi, jam 7 pagi lah ya. Untuk besok update-nya mungkin sedikit Bitcoin dan mungkin beberapa altcoin. Dan reminder kembali ya, besok pagi itu merupakan video terakhir dari saya. Dan nextnya saya akan upload video lagi itu per tanggal 11. Itu baru saya update video lagi karena saya mau keluar kota. Jadi nggak bisa dan nggak sempet lah untuk bikin video gitu ya. Karena satu dan lain hal ya, intinya seperti itu. Saya belum bisa bikin video nanti tanggal 8, 9, 10-nya. Tapi mungkin akan ada update-update di grup Telegram yang gratis teman-teman ya. So ya, malam ini kita lihat market lanjut merah teman-teman ya. Dan ya di sini kita lihat Fear and Greediness ini balik ke level 35, which is Fear teman-teman. Ya udah level 35 lagi. Bitcoinnya sedikit koreksi, altcoin kembali berdarah lagi ya di malam hari ini. Kemarin juga udah saya update, ada live juga singkat teman-teman. Yang belum like silahkan like seperti biasa. Kalau udah tembus 100 like minggu depan kita akan live. Dan kemarin juga udah update lagi untuk Bitcoinnya. So sedikit reminder juga untuk nanti ya subuh itu ada Fed Waller Speak. Ya ini ada FOMC Member Speak juga. Dan ya hopefully lah dia ada memberikan good news ke market teman-teman. Ya entah apakah pemangkasan suku bunga yang akan dipercepat atau apapun itu. Ya itu yang kita harapkan. Dan ya besok malam juga ada beberapa news event seperti non-farm payroll, unemployment rate ya, ini jam setengah 9 malam. Dan ya disusul di tanggal 8 ini nggak bagaimana sih untuk news eventnya. Jadi palingan nanti subuh sama besok malamnya nih ya, ada beberapa news event yang cukup penting. Dan ya di sini kita lihat juga ya ada beberapa news event, bukan news event maksudnya update berita ya yang cukup positif sebenarnya dari BlackRock juga. Dia launch ya untuk Bitcoin ETF in Europe. Nah sebutannya itu ETP teman-teman ya, ETP ya. Ini untuk kedepannya sebenarnya bagus ya, maka adopsi dari kripto khususnya Bitcoin itu semakin luas, jangkauannya semakin besar lagi ya. Cuman memang ini nggak bisa semerta-merta kita ambil dari jangka pendek aja ya, ini untuk long term lah ya. Jadi di sini adanya good news untuk long term. Dan di sini juga dari Trump Media yang mengajukan TradFi Bitcoin plus ETF teman-teman ya. Jadi di sini Trump Media dan Teknologi Group ya, TMTG, bermaksud meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa ETF dan akun yang dikelola secara terpisah nih SMA yang terkait dengan platform Truth Social yang mencakup strategi investasi terkait dengan Bitcoin teman-teman ya. Jadi ya di sini mereka kemungkinan akan dengan adanya ini ya, pengajuan ini ya, adanya kucuran dana juga nantinya ya. Khususnya kita lihat di sini adopsi Bitcoin juga teman-teman ya. Jadi memang di sini untuk memanfaatkan nih janji kampanye yang sebelumnya sudah ada ya. Jadi di sini ada beberapa good news, cuman ya balik lagi ini sifatnya bukan untuk short term ya. Minimal untuk kita yang ngarepin short term adanya rebound dan lain sebagainya ya, kita butuh sentimen yang jauh lebih positif ya. Nah, ya I don't know apakah nanti Trump ada speak ataupun untuk kebijakan tarif dagangnya bisa di hold lagi atau bagaimana gitu ya. Itu yang kita butuhkan untuk market itu bisa rally lagi. Tapi kalau misalkan berita-berita kayak gini, yes ini memang positif, tapi untuk long term teman-teman, bukan untuk short term ya. Untuk ada aliran dana masuk ke market lagi, adopsinya semakin meluas, tapi ya kita lebih dari itu butuhnya ya. Untuk yang pengennya short term sampai mid term ya, mungkin dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan ke depan ya, kita butuh sentimen yang jauh lebih positif yang bisa membuat market ini kembali rebound lagi, khususnya altcoin ya. Karena ya Bitcoin dominasinya itu benar-benar mendominasi teman-teman ya. Orang-orang itu lebih mengamankan istilahnya uangnya dari altcoin ke Bitcoin. Jadi istilahnya itu Bitcoin itu kayak emas digital seperti yang The Fed bilang ya, kayak emas 2.0-nya. Dan altcoin ini kayak silver lah bisa dibilang teman-teman ya, second choice lah, namanya juga altcoin gitu ya, alternative coin. Jadi kalau misalkan kondisinya lagi tidak menentu seperti ini ya, kita bisa lihat dari Bitcoin dominance-nya di sini ya, cenderung pelaku pasar ini taruh uangnya
atau tarik uangnya dari altcoin ke Bitcoin. Ini tergambar dari Bitcoin dominance secara daily. Ya, cuman kita lihat dulu untuk ETF-nya bagaimana. ETF-nya so far so good. Tanggal 4, tanggal 5 Februari masih oke nih inflow. Ya, gimana untuk ETF-nya Ethereum? Untuk Ethereum sendiri ya masih inflow juga nih. Bahkan per 4 Februari ini 3 digit loh, gede banget nih. 307. Teman-teman, ini paling besar setahu saya ya. Seingat saya juga ini merupakan salah satu yang terbesar loh, sampai 300 up. Biasanya kan 100-an, 200-an, ini kayaknya yang terbesar nih. Kemarin-kemarin kan beritanya BlackRock lah, Trump beli lagi Ethereum. Cuman ya Ethereumnya sendiri naiknya baru dikit ya. Kita butuh yang lebih lagi. Ya, yang bikin orang itu lebih melek ke Ethereum dan mau beli Ethereum lagi ya. Kita menunggulah. Vitalik mana nih Vitalik gitu ya. Katanya kan di bulan depan ya kalau nggak salah itu ada upgrade-nya dari Ethereum ya, jadi ya semoga bisa dipercepat lah sentimen positif untuk Ethereum juga. Kemudian untuk liquidation heatmap ya kita lihat so far ya, tentu di sini masih tebal di bagian atas, minimal di bagian bawah. Kalau kita lihat per weekly-nya ini masih tipis ya yang melakukan long. Dan ya kita lihat juga secara daily sebenarnya dia belum kemana-mana guys, belum kemana-mana ya. Dia masih tertahan di trend resistance ini, become support. Dan ya ini slowly dia move-nya sideways tapi semakin turun nih, semakin turun. Dan kondisi seperti ini dengan Bitcoin dengan Bitcoin dominance yang rally seperti ini itu ngecekek banget di altcoinnya. Ya cuman balik lagi, kalau kita melihat pada Bitcoin dominance kecenderungannya ini tuh, kamu lihat ya, waktu dia rebound bikin tail candle, tidak lama dia adanya koreksi. Ini juga dia rebound, adanya tail candle, dia koreksi ya. Kemudian di sini juga dia rebound, adanya koreksi. Di sini juga bikin tail candle, dia rebound, nge-spike, adanya koreksi. Di sini juga dia rebound nih, nge-spike, terus nggak lama adanya koreksi, teman-teman, waktu dia bikin tail candle ya. Jadi memang ini beberapa kali kita lihat waktu dia rebound bikin tail candle di bagian atas, itu tidak lama disusul dengan adanya correction ya. Jadi ya hopefully lah, di sini kan udah berjalan dari 1, 2, 3, ini hari keempat ya teman-teman. Ya expect beberapa hari ke depan ya, atau bahkan di minggu depan, harapannya adalah dari range ini ya kita mendapatkan dia benar-benar turun seperti ini teman-teman ya, kurang lebih kayak gini nih ya. Mungkin beberapa hari ke depan atau ya bahkan di minggu depan ya, kita sambil menunggu good news yang benar-benar kita dapat di market ya. Ekspektasinya kurang lebih kayak gini ya, dia naik di beberapa hari ke depan, and then ya kita mendapatkan akhirnya sama seperti pengulangan sebelum-sebelumnya nih. Karakteristiknya seperti itu tuh, nge-squeeze altcoin turun, nge-squeeze lagi turun, di sini nge-squeeze lagi turun, di sini nge-squeeze lagi turun dalam, ini juga nge-squeeze lagi turun lagi teman-teman ya. Jadi ya hopefully lah hal-hal ini bisa terjadi ya. Cuman balik lagi, kita butuh trigger. Apa itu ya? Bisa macam-macam seperti yang tadi saya sampaikan, entah itu dari Trump, entah itu dari member The Fed ya, entah itu ya mungkin dari internal kriptonya juga bisa gitu ya. Jadi benar-benar kita tunggu apa nih kira-kira ya. Jadi ya sekarang kuncinya bersabar ya, nggak ada pilihan lain teman-teman. Kita lihat untuk Bitcoin secara hourly-nya bagaimana. Sebenarnya hourly-nya itu nggak bagaimana ya. Kalau kita lihat di sini drop dan penguatan yang terjadi ini cukup signifikan. Minimal waktu dia koreksi gini, korektif banget nih teman-teman. Dia ranging di sini dan slowly dia going up teman-teman ya. Expect memang dari area sini ya, kita lihat nih secara momentum dia drop seperti ini, up seperti ini, koreksinya retrace-nya itu cukup korektif untuk dia bisa run up lagi. Expect-nya seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat juga menggunakan Fibo dari swing low ke previous swing high-nya, dan ya dia ketahan di golden ratio di 0,5 sampai 0,6 tuh teman-teman. Secara golden ratio juga ketahan di 95.500 sampai 96.900 dolar ya, saya buletin lah sekitar area itu dia masih ketahan teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat lebih detail secara time frame 1 jamnya, sebenarnya di sini juga kita bisa hubungkan sebuah trendline resisten nih, hit 1, 2, 3 kali sentuhan teman-teman ya. Kemudian di sini kita bisa hubungkan juga seperti ini
Jadi adanya falling wedge, walaupun ini sempat terbreakdown, tapi ya next candlenya time frame 1 jamnya ini langsung recovery lagi, masuk lagi ya. Kemudian dia akhirnya breakout di sini, and posisi sekarang lagi retest teman-teman. Ya ini breaknya pun nggak powerful, ya bisa dibilang nggak yang seperti ini. Ya breaknya itu bener-bener tipis aja nih, tipis, kemudian dia udah turun lebih strong. Tuh kita lihat dari momentumnya. Ya ini pelan breakout terus langsung turun dengan beberapa candle aja gitu. Jadi memang sekarang posisinya lagi retest ya. Expect memang dia mungkin akan balik ke area sini ya before adanya rebound teman-teman. Ya mungkin menjelang besok ada beberapa news event dan nanti subuh juga gitu ya. Hopefully ini bisa sejalan ya, dengan harapan ya market bisa rebound dulu. Cuman ya PR-nya balik lagi, Bitcoin dominance teman-teman. Ya mungkin kita masih lihat dia bisa naik lagi sampai adanya trigger ya untuk dari Bitcoin dominance ini turun teman-teman. Ya sama seperti sebelumnya ini. Dia lagi naik, lagi asik-asik naik, tiba-tiba kebanting kayak gini. Ya jadi kita menunggu waktu ataupun ya momen-momen ini kejadian. Ya hopefully teman-teman, ya doakan. Palingan itu yang bisa saya update ya untuk video kali ini. Memang beberapa sentimen positif ini sudah muncul kembali, cuman ya balik lagi kita butuh dari ini untuk secara short term bisa bikin market itu lebih hijau lagi ya. Palingan itu besok akan saya update mungkin sepintas untuk Bitcoinnya, baru kita bahas untuk 2 altcoin di video besok pagi jam 7. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.